Tapi tahukah teman-teman bahwa ada beberapa keris, itu keris biasa ya, bahkan dikasih handle ya, itu ternyata besinya ada lubangnya. Nah, nanti akan kita bahas. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel Tempat Mengenal Keris dan Pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan melanjutkan dari video saya sebelumnya ya. Saya kemarin janji akan membahas tentang lubang besi pada keris ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Mungkin kalau di keris-keris seperti ini yang kayak bedok suro ini, teman-teman sudah tahu fungsinya ya, karena sudah dibahas di buku ensiklopedia keris ya. Tapi tahukah teman-teman bahwa ada beberapa keris, itu keris biasa ya, bahkan dikasih handle ya, itu ternyata besinya ada lubangnya. Nah, nanti akan kita bahas sebenarnya tujuan dari lubang pada besi keris itu apa sih? Apakah itu memang iseng aja atau ada tujuan tertentu ya? Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat gambar di samping saya ini, nah itu di ensiklopedia keris ada kayaknya ya. Jadi ada beberapa jenis besi keris ya. Ada yang normal, bahkan ada yang buntiran kayak besi pada tombak pada umumnya. Ada juga yang lubang, besi lubang. Nah, kebetulan di keris yang saya bahas sebelumnya, yang milik salah seorang kolektor dari Tuban itu ada bekas lubangnya ya. Dan itu ada handle-nya juga gitu loh. Nah, apakah memang ada keterangan tentang besi berlubang seperti itu? Nanti akan kita bahas ya. Karena kalau yang berlubang yang di keris-keris bedok suro seperti ini, itu memang sudah jelas tujuannya ya. Kalau teman-teman tahu, itu dibuat oleh Joko Suro, jadi agar mudah direntengi, disatukan dengan keris-keris yang lainnya. Jadi itu beliau waktu itu kan mencari ayahnya ke Majapahit, jadi bikin banyak keris sajen bentuk bedok seperti ini. Dan itu memang tujuannya dikasihkan ke para petani ya, karena dia tahu di dalam perjalanan pasti banyak bertanya ke para petani untuk mengetahui jalan ke Majapahit lewat mana. Jadi dia untuk balas budinya ngasih keris sajen itu ya, karena saat itu memang untuk pesan keris sajen juga biayanya mahal. Nah, ada juga, jadi kalau teman-teman di perkerisan itu beberapa keris daerah Jawa Barat juga ada besinya, itu ada yang dibilang keris Nyi Sombro ya, tapi sebenarnya nggak selalu seperti itu ya, karena memang khas kalau keris Nyi Sombro itu ya. Tapi kalau teman-teman tahu di dunia perkerisan, terutama punya salah satu buku yang lama tentang perkerisan yang sekarang sudah tidak beredar ya, itu buku yang ditulis oleh Pak Zainal Fatah dari Madura. Kebetulan buku ini ditulis tahun 1952 ya, dan tahun berikutnya sampai saat ini memang nggak ada lagi, dan setahu saya memang nggak beredar, dan memang banyak ilmu-ilmu dari Madura itu yang bisa dibilang tidak nyebar seperti ilmu-ilmu di daerah lain ya. Jadi memang Madura itu sangat khas. Jadi mulai zaman Singosari sampai Kamardikan itu selalu menghasilkan keris, dan itu tidak pernah putus. Nah, kalau menurut dari salah satu buku kuno dari Madura itu seperti apa, jadi tujuan dibuatnya keris dengan besi berlubang ini langsung kita simak sama-sama. Dari sebuah buku keris lama dari daerah Madura yang ditulis oleh Bapak Zainal Fatah pada tahun ini sekitar 1952 ya. Di situ ada keterangan tentang keris dengan besi yang berlubang ya. Jadi untuk keterangannya, apabila Tuhan Allah memberikan sebab musababnya berlantaran ini keris, maka siapa memakai keris yang berpaksi demikian, sudah barang tentu pamor kerisnya juga harus baik ya. Menjadi orang selamat, kaya raya, terkabul apa semua keinginannya ya. Jadi memang lubang pada besi keris ini memang ada doa dan harapannya ya. Jadi untuk itu semua ya. Jadi agar selamat, kaya raya, terus terkabul semua keinginannya ya. Nah, mungkin itu dulu video tentang keris dengan besi berlubang menurut salah satu buku lama dari Madura ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Sembah catur supaya lumuntur, dingin rogo cipta jiwa rasa kaki. Ing kono lamun tinemu tondo nugrahaning manun. 4 sembah agar diketahui, pertama raga, cipta, jiwa, rasa, nanda. Di situ jika ditemukan pertanda anugerah Tuhan.